Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakum khair, kaifa halukum? Insyaallah semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita belajar lagi bahasa Arab kelas 5. Hari ini kita akan belajar tentang khobar muqaddam wa mubtada muakhir. Khobar yang didahulukan dan mubtada yang diakhirkan. Sebelumnya kita belajar terlebih dahulu tentang apa itu mubtada dan apa itu khobar, di mana di buku paket ada di halaman 45 sampai 46, di LKS ada di halaman 14 sampai 15. Boleh kalian buka sekaligus kita belajar. Mubtada adalah isim yang dibaca rofa ditandai dengan dhammah berada di awal kalimat. Isim itu kata benda, jadi seperti meja, kursi, nama orang, termasuk juga isim yang diharokati dhammah dan berada di awal kalimat, ya. Kalau khobar, isim yang dibaca rofa yang disandarkan pada mubtada. Jadi khobar ini mengikuti di belakangnya mubtada. Kalau ada mubtada pasti ada khobar. Ini masih ada hubungannya dengan yang pernah kita bahas di semester 1, yaitu menyusun kalimat na'at man'ut atau kata sifat dan benda yang disifati. Dahulu kita sudah pernah membahas tentang makrifat dan nakiroh dan mudzakkar dan muannas. Makrifat itu khusus yang ditandai dengan al atau alif lam sukun. Kalau nakiroh itu umum yang ditandai dengan tanwin. Sekarang kita bandingkan antara menyusun na'at man'ut dengan mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar syaratnya harus sama mufrad musanna jamak. Mufrad itu menunjukkan satu benda, musanna itu menunjukkan dua benda, jamak itu menunjukkan bendanya lebih dari dua. Yang kedua, mudzakkar dan muannasnya harus sama. Kalau dalam na'at dan man'ut, makrifat dan nakirohnya juga sama, tapi berbeda dengan mubtada dan khobar. Ketika mubtada dan khobar, makrifat dan nakirohnya berbeda. Contoh na'at man'ut, baitun kabirun. Baitunnya nakiroh, kabirunnya juga nakiroh. Al baitu makrifat, al kabiru juga makrifat. Kalau ada pakai tanwin dua-duanya. Kalau pakai al dua-duanya. Artinya rumah yang besar. Ketika mubtada dan khobar, mubtadanya makrifat atau ada alif lam sukunnya atau ada alnya, al baitu. Sedangkan khobarnya kabirun, nakiroh, memakai dhammatan atau tanwin. Jadi di sini yang menjadi mubtada adalah al baitu, yang menjadi khobar kabirun. Yang satunya makrifat, satunya nakiroh. Artinya rumah itu besar. Nah, kapan khobar dan mubtada bisa dibalik? Seharusnya kan mubtada ada di awal, khobar ada di akhir. Nah, kalau khobar muqaddam, khobarnya didahulukan, mubtada muakhir, mubtadanya diakhirkan, berarti dibalik. Ini pelajarannya ada di buku paket halaman 78. Bisa dibalik apabila keadaannya pertama, khobar berupa huruf jar, contohnya fi, ala, dan lain sebagainya. Contoh, ada meja di dalam kelas. Pertama kita harus mencari satu persatu bahasa Arabnya. Ada tidak perlu dibahasa Arabkan. Meja maktabun
di dalam fi kelas faslun. Jika disusun, yang menjadi mubtada harus makrifat, berarti ada alif lam sukunnya. Al maktabu fil fasli, khobarnya fil fasli. Kenapa ada al fasli? Karena didahului dengan fi, maka harus ditambah alif lam sukun dan harokatnya diganti kasroh. Yang menjadi mubtada adalah al maktabu, yang menjadi khobar fil fasli. Nah, keadaan ini karena ada fi, ada huruf jar menjadi khobar, maka boleh dibalik menjadi khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Boleh dibalik, khobarnya di depan menjadi fil fasli maktabun. Nah, maktabunnya tidak lagi al maktabu, tapi menjadi nakiroh, maktabun. Artinya di dalam kelas ada meja. Keadaan yang kedua, kita boleh membalik khobarnya supaya ada di depan, yaitu khobar berupa dorof. Dorof itu keterangan, baik keterangan tempat maupun keterangan waktu. Contohnya amama, fauqo, waro'a, bijiwari, semuanya ini keterangan tempat ya. Contoh, ada bunga yang indah di depan kelas. Sama langkahnya, kita harus mengetahui bahasa Arabnya terlebih dahulu. Ada, tidak perlu ya. Bunga, zahrotun, indah, jamilun harusnya, karena zahrotunnya mu'annas, maka jamilunnya dirubah menjadi jamilatun. Di depan, amama, kelas, faslun. Nah, kita susun menjadi mubtada khobar. Yang menjadi mubtada harus makrifat, maka dikasih alif lam sukun. Az-zahratu, al-jamilatu. Ini yang menjadi mubtada, harus ada alnya. Kemudian amamal fasli, di depan kelas ada al-fasli, sama seperti fil fasli tadi. Ada amama, diawali amama, maka ditambahi alif lam sukun dan harokat terakhirnya diganti kasroh. Jadi amamal fasli menjadi khobar. Keadaan khobar berupa zorof, maka boleh dibalik, khobarnya boleh didahulukan menjadi amamal fasli zahrotun jamilatun. Tidak lagi az-zahrotul jamilatu, tapi menjadi zahrotun jamilatun, menjadi nakiroh. Artinya di depan kelas ada bunga yang indah. Selamat belajar anak-anak, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Tugasnya kalian adalah mengerjakan buku paket halaman 80 At-Tadribat nomor 1 sampai 5. Jadi 80 sampai 81. Nanti difoto, dikolase, karena 2 halaman dijadikan 1 halaman saja dan dikirim ke Bu Ratna. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.